Jadi indikator ekspor yang notabene ditekan oleh kondisi global karena tentu produksi di dalam negeri juga akan terbatas ya. Kemudian juga keterbatasan itu mempengaruhi terhadap penyerapan tenaga kerja, kemudian juga menekan terhadap peningkatan upah real sehingga ya menekan juga terhadap daya beli yang akhirnya kepada konsumsi rumah tangga. Ada kembali di Nusantara Economic Update bersama saya Safira Wardoyo dan langsung saja kita jelang segmen Business Bite. Realisasi investasi Indonesia pada kuartal kedua tahun 2026 mencapai 511,8 triliun rupiah atau tumbuh 7,1% secara tahunan. Namun lonjakan investasi tersebut dinilai belum memberikan dampak optimal terhadap pertumbuhan ekonomi maupun penciptaan lapangan kerja. Kepala Ekonom Maybank Indonesia, Juniman, menilai investasi yang masuk masih didominasi sektor padat modal yang tidak banyak menyerap tenaga kerja. Sepanjang kuartal kedua, penyerapan tenaga kerja dari investasi hanya mencapai 742.000 orang, tumbuh 5,1% secara tahunan. Sektor industri logam dasar menjadi penyumbang investasi terbesar senilai 81 triliun rupiah, disusul sektor pertambangan sebesar 53,1 triliun rupiah. Menurut Juniman, kondisi ini membuat dampak investasi terhadap pendapatan masyarakat dan daya beli masih terbatas. Selain itu, berbagai kendala perizinan dinilai masih menghambat realisasi proyek investasi. Akibatnya, efisiensi investasi nasional belum optimal tercermin dari tingginya rasio ICOR yang mendekati level 6. Di tengah pelemahan daya beli, tekanan nilai tukar rupiah, serta ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua tahun ini diperkirakan hanya berada di kisaran 5,1 hingga 5,3%. Ya, lantas seperti apa kondisi ekonomi di semester 1 ini di tengah ketidakpastian ekonomi global? Kami akan membahasnya mendalam bersama dengan Ekonom Indef, M. Rizal Taufikur Rahman. Halo Pak Rizal, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Terima kasih atas waktunya untuk meluangkan waktunya datang ke Studio Nusantara TV. Pak Rizal, tadi kita sudah dengarkan bersama-sama begitu ya, kalau misalkan berbagai lembaga juga masih memproyeksikan ekonomi Indonesia masih tumbuh sekitar 5%-an tahun ini. Di tengah meningkatnya ketidakpastian global, apakah kalau kita lihat target tersebut ini realistis atau seperti apa menurut Anda? Ya, saya kira kalau dilihat dari angkanya memang cukup realistis ya. Apalagi misalnya IMF juga di tahun ini memproyeksikan di angka 5%. Bahkan kalau kita lihat capaian pertumbuhan ekonomi kita misalnya triwulan pertama kan 5,61% ya. Menunjukkan memang sudah punya modal ya untuk mencapai itu. Tapi lagi-lagi di tengah situasi seperti saat ini ya, kondisi ekonomi global yang notabene mempengaruhi terhadap kinerja ekspor kita, terutama indikator ekspor, kemudian juga investasi gitu ya, plus juga rumah tangga. Inilah yang kemudian menjadi trigger baru di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi indikator ekspor yang notabene ditekan oleh kondisi global karena tentu produksi di dalam negeri juga akan terbatas ya. Kemudian juga keterbatasan itu mempengaruhi terhadap penyerapan tenaga kerja, kemudian juga menekan terhadap peningkatan upah real sehingga ya menekan juga terhadap daya beli yang akhirnya kepada konsumsi rumah tangga. Nah, inilah yang kemudian
dengan situasi ini, maka nampaknya harus menjadi indikator makroekonomi yang harus segera didorong adalah investasi dan juga ya consumption lagi-lagi. Bayangkan kalau kemudian ekspor kita juga tertekan, ditambah juga investasi tertekan, maka harapannya kan memang dari dua yang lain kan gitu ya, engine-nya. Pertama di konsumsi rumah tangga, yang kedua dari sisi pengeluaran pemerintah. Nah, lagi-lagi pengeluaran pemerintah atau fiskal kan tertekan juga ya, semakin sempit gitu ruangnya. Nah, tetapi tentu yang menjadi catatan adalah bagaimana angka yang target di 5% tadi itu harus ditopang oleh engine ekonomi atau mesin ekonomi yang bisa memberikan dorongan terhadap capaian angka itu apa. Ya, lagi-lagi mau tidak mau ya konsumsi rumah tangga yang kontribusinya kan di 50% lebih gitu ya, dan juga ya investasi, dan juga kita mesti menjaga ya ekspor itu. Oke, artinya yang seperti Anda katakan, dengan ketidakpastian global, target 5%-an tersebut ini masih realistis? Ya, saya kira cukup realistis angka ini gitu ya, karena tadi di triwulan pertama saja kan kita mencapainya di angka 5,61% ya. Ya mudah-mudahan aja TW2-nya ya meskipun kemungkinan besar akan lebih rendah dibanding TW2 TW1. Nah, mudah-mudahan angka ini tetap masih masih bisa menjaga ya target di angka 5%. Apalagi misalnya mencapai realisasi dari APBN ya. Asumsi makroekonomi kita di tahun ini kan di angka 5,4%. Jadi faktor yang paling menentukan tercapai atau tidaknya itu apa? Ya, pertama memang indikator kontribusi dari konsumsi rumah tangga itu kan yang paling besar ya. Kemarin on year-nya kan lebih dari 50% ya. Dan harapan kita memang ini bisa terjaga gitu ya, karena menunjukkan ekonomi domestik. Nah, menjadi tantangannya bagi konsumsi rumah tangga adalah daya beli. Nah, daya beli ini yang paling fundamental itu didapat dari apa? Dari upah. Nah, upah itu tentu kan dari penyerapan tenaga kerja. Nah, penyerapan tenaga kerja ini terutama dari sektor-sektor produktif gitu ya, yang selama ini menjadi challenge bagi investasi, ini justru menjadi punya tantangan tersendiri gitu di situasi ekonomi sekarang. Meskipun kita katakanlah punya market gitu ya, domestik yang sangat luas, tetapi sepertinya investasi ini masih dibayangi oleh tantangan untuk realisasi ya, karena masih terdapat bottleneck-nya katakanlah. Selain dari pasar ekspor tadi, juga pasar domestik ini juga masih belum bisa menyerap dari harapan atau juga dorongan produksi domestiknya. Karena apa? Karena para investor ya, terutama di investor real katakanlah gitu ya, untuk mendrive sektor-sektor real, terutama sektor-sektor manufaktur yang berbasis daya serap terhadap rumah tangga atau sektor-sektor produktif itu kemudian bisa menyerap tenaga kerja banyak, ini saya kira menjadi challenging. Jadi akan menjadi trigger itu adalah tentu di rumah tangga lagi-lagi, kemudian juga kalau di TW1 kan hampir 28% itu dari pengeluaran pemerintah ya. Nah, pengeluaran pemerintah sepertinya sudah teralokasikan di TW1. Nah, TW2 ini justru yang menjadi harapan kita adalah dari investasi. Bayangkan investasi kita kan kontribusinya masih di bawah 30%. Nah, sebuah negara yang kuat gitu ya, agar pertumbuhan ekonominya tinggi, justru di investasi ini harus mencapai pada angka 45%. Nah, jadi pelan-pelan namun pasti perbaikan di investasi itu saya kira akan jauh lebih fundamental, karena investasi itu kan jangka panjang. Sehingga ini menjadi ruang sangat strategis ya bagi dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi, tidak hanya angka 5%, mungkin angka lebih dari 5% gitu. Tapi kan permasalahannya juga kita sedang dihadapkan dengan middle class crisis yang memang yang menjadi penopang, apalagi dari segi konsumsi, dan rumah tangga dan lain-lain. Apalagi kalau misalkan kita lihat data-data yang sudah dirilis dari beberapa pihak begitu ya, bahwa middle class ini akan
berlanjut di 2027 begitu. Apakah ini yang menjadi tantangan tersendiri atau seperti apa Pak Rizal? Iya, betul sekali ya. Jadi justru menjadi challenge-nya itu di mempertahankan kontribusi rumah tangga dan juga pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang basicnya dari daya beli kan. Nah, daya beli pasti kan dorongannya dari penyerapan tenaga kerja dan juga upah. Nah, betul, kontributor yang paling besar di dalam konsumsi rumah tangga kita itu adalah middle income. Ya, middle income ini bayangkan hampir ya, dan juga yang aspiring yang kadang naik kadang turun gitu ya terhadap kategori middle income ini, bayangkan hampir 80% terhadap konsumsi rumah tangga. Kalau misalnya trennya semakin menurun, katakanlah di satu dekade terakhir ini kan hampir 10 juta orang turun dari middle income kan ke aspiring, kemudian malah ke bawah gitu. Nah, ini kan tentu harus diantisipasi nih. Nah, dari mana solusinya? Tidak hanya mempertahankan mereka tidak sampai jatuh gitu ya ke aspiring maupun ke rumah tangga atau ke yang bawah gitu ya. Tentu harus ditopang oleh kebijakan-kebijakan agar mereka tetap di situ gitu posisinya. Lewat apa? Ya tentu saja ya sebaiknya lewat upah kan. Nah, tapi upah ini mereka karena ada yang PHK kan, kemudian juga termasuk juga sekarang itu lebih banyak memakan tabungan atau juga kredit juga tidak mudah katakanlah. Justru ada kebijakan yang memberikan ruang bagi middle income ini untuk tetap tidak hanya bertahan di konsumsinya ya sebesar itu, tetapi juga pemerintah harus memberikan ruang yang jauh lebih besar gitu ya, dorongan untuk mereka tetap meningkatkan consumption-nya. Karena kalau misalnya di middle income ini mereka kemudian masih terus menurun, nah ini yang justru akan berisiko terhadap konsumsi rumah tangga. Meskipun katakanlah penyerapan tenaga kerja ada saat ini, tetapi kan dorongan atau juga investasi dari luar juga penting. Persis. Nah, untuk itu maka investasi itu menjadi harapan kita agar realisasi investasinya ke sektor-sektor yang bisa menyerap tenaga kerja. Nah, sehingga ketika menyerap masih kurang ya. Persis, apalagi misalnya struktur tenaga kerja kita kan masih informal, hampir 60%, yang formalnya 40%. Karena yang formal itu pasti memberi kontribusi kan terhadap penerimaan negara kan, ke pajak salah satunya. Nah, informal kan sepertinya masih belum masuk ke dalam penerimaan negara ya, penerimaan negara dari pajak. Nah, inilah yang kemudian justru konsumsi rumah tangga ini harus menjadi trigger di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga investasi yang tadi ya. Nah, bagaimana juga alokasi APBN gitu ya atau fiskal. Nah, selama ini justru kita berharap atau juga melihat dorongan agar belanja fiskal itu atau menjadi stimulus ekonomi ke sektor-sektor yang tadi bisa terrealisasinya industri-industri yang menyerap tenaga kerja atau industri-industri yang produktif, industri-industri menyerap jumlah tenaga kerja yang banyak dan juga memberikan nilai tambah yang tentu tidak hanya nilai tambah dalam konteks terhadap gross domestic bruto kita, tapi juga terhadap income dan juga peningkatan rumah tangga, jumlah tenaga kerja. Oke, tapi kalau misalnya kita ngomongin middle class crisis begitu ya, kalau misalnya kita bandingkan dengan negara-negara luar seperti Vietnam, Malaysia, ini kan dia juga ditopang oleh FDI-nya yang sangat banyak sekali begitu. Ini apa yang mesti dilakukan pemerintah Indonesia untuk menarik FDI itu sendiri juga untuk bisa memperluas lagi sektor formal begitu ya, yang memang bisa disediakan untuk masyarakat dan tentu saja itu akan menopang kehidupan yang lebih baik lagi. Iya, saya kira FDI ini memang menjadi salah satu trigger gitu ya di dalam mendorong investasi ya utamanya. Dan ini adalah menjadi kategori PMA ya, penanaman modal asing yang kemudian harapannya mereka tidak langsung menyimpan di sektor keuangan saja gitu ya, tetapi mentransmisikan dari sektor keuangan itu ke sektor real. Justru yang menjadi challenge bagi ekonomi kita saat ini adalah bagaimana mentransmisikan investasi itu ke sektor-sektor real, sektor-sektor produktif, sektor-sektor yang bisa menyerap tenaga kerja. Dan mereka itu adalah penopang dari struktur ekonomi kita. Struktur ekonomi kita itu kan industri manufaktur, logistik, perdagangan gitu ya. Yang notabene ini harus terus dijadikan sebuah engine ekonomi ya
untuk tidak hanya memberikan nilai tambah tapi juga memberikan multiplier effect gitu ya terhadap ekonomi kita. Jadi FDI sangat penting gitu ya, dan urgensitas dari FDI ini justru memperkuat struktur ekonomi kita, terutama ke sektor-sektor yang menjadi pondasi struktur ekonomi untuk mentransformasi terutama sektor-sektor yang produktif, yaitu industri manufaktur tadi, logistik, komunikasi, termasuk digital sektoral, digital ekonomi atau industri kreatif juga menjadi salah satu sektor yang bisa memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap ekonomi kita. Oke, baik Pak Rizal Taufikur Rahman, dialog kita semakin menarik, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Nusantara Economic Update. Anda kembali lagi di Nusantara Economic Update dan masih bersama Bapak Rizal Taufikur Rahman, Ekonom Indef. Pak Rizal, kalau misalnya kita lanjutkan dialog kita ya, kita bicara soal ruang fiskal. Apakah ruang fiskal di Indonesia ini masih cukup kuat menopang pertumbuhan jika kondisi global ini memburuk begitu? Ini seperti apa? Dan juga kalau misalnya kita lihat mana nih ya urgensinya, mana yang lebih penting, menjaga disiplin fiskal atau memberikan stimulus ekonomi? Iya. Yang pasti gini, dengan kondisi global, ekonomi global yang kemudian dampaknya transmisinya kan terhadap ekonomi kita itu salah satunya melalui harga energi, kan gitu ya. Yang kedua juga terhadap kurs rupiah kita. Kemudian yang ketiga tentu inflation imported. Nah kalau kemudian tentu ini akan menambah beban bagi fiskal kita. Contoh katakanlah energi, karena kita negara net imported energi, bahkan hampir 1 juta barel per hari kita membutuhkan energi, maka mau tidak mau itu harus merogoh fiskal ya, melalui insentif atau subsidi, dan itu tentu tambah berat. Di tengah situasi itu, kondisi di domestik ekonomi kita yang notabene punya tantangan, ya terutama katakanlah di realisasi investasi, ya yang terutama realisasi investasi di sektor-sektor realnya ya, di sektor usaha dan juga industri, terutama industri manufaktur atau industri-industri padat karya begitu. Ini juga menjadi challenging. Nah, kemudian juga ditambah program-program strategis nasional yang itu juga cukup besar gitu ya di dalam belanja negara ya. Jadi kalau pertanyaannya apakah semakin menyuat? Iya, dengan situasi ekonomi global iya, tetapi lagi-lagi struktur ekonomi, kondisi ekonomi domestik juga menjadi challenge juga ketika banyak program-program dan alokasi belanja yang justru masih belum optimal. Katakanlah belanja tadi, bahwa kita itu sebenarnya saat ini membutuhkan penyerapan tenaga kerja. Karena apa? Untuk menjadi salah satu solusi agregat demand yang makin turun, kan gitu. Nah, ketika penyerapan tenaga kerja, berarti kan harus ada pasar tenaga kerja yang semakin banyak. Dari mana? Industri-industri padat karya, kan gitu. Nah, industri padat karya itu dari mana dapatnya? Kalau nggak lewat ekspor, kan gitu ya, melalui industri atau produksi industri yang orientasi ekspor, plus juga produksi industri dalam negeri, ini kan harus ditopang oleh apa? Investasi kan. Nah, investasi lagi-lagi salah satunya tadi dari FDI, kemudian juga dari PMDN gitu. Ini menjadi trigger dan membutuhkan transmisi yang betul-betul bisa mendorong sektor real ini gitu. Karena solusi saat ini adalah penyerapan tenaga kerja untuk apa? Meningkatkan pendapatan, untuk meningkatkan daya beli, untuk memperbaiki konsumsi rumah tangga. Jadi kalau kemudian apakah sekarang masalahnya adalah di kredibilitas, di alokasi gitu ya, atau di besaran angkanya? Ya semuanya memang dibutuhkan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana efektivitas dari belanja fiskal bisa mendorong terhadap kinerja dari ekonomi, terutama ya sektor-sektor tadi yang produktif bisa menciptakan nilai tambah dan multiplier efek positif terhadap ekonomi kita. Itu yang penting. Baik, ada perbedaan pandangan dari sejumlah lembaga pemerintah terhadap kondisi fiskal Indonesia. Bagaimana Anda membaca sinyal ini?
Ya S&P katakanlah sekarang kan masih memberikan apa namanya peringkat ke kita BBB gitu ya, kemudian dianggap stabil. Kemudian Moody's maupun Prince ya itu juga memberikan penilaian yang justru nampaknya kita apa namanya diberikan negatif kan gitu ya outlooknya. Tetapi pemeringkatan atau juga MSCI katakanlah, MSCI juga punya sendiri, tapi MSCI kan lebih ke pasar gitu ya. Katakanlah 3 peringkat pemeringkatan ranking itu ya katakanlah S&P, Moody's maupun Fitch itu memang menurut saya itu saling melengkapi ya. Di mana S&P itu lebih concern kepada kredibilitas atau fondasi ekonomi makro. Kalau kemudian Fitch maupun Moody's itu lebih hati-hati untuk sustainability jangka panjang fiskalnya. Jadi pemeringkatan ini menurut saya itu jangan dianggap bahwa ini seperti sertifikat bahwa makroekonomi Indonesia itu atau fundamental makroekonomi itu bagus gitu ya. Atau juga kemudian stabil gitu. Tapi ini adalah menurut saya sinyal atau alarm bagi ekonomi kita agar pemerintah itu terus memperbaiki. Dari sisi apa? Kredibilitas fiskalnya, dari sisi belanja, dampaknya, terutama penyerapan tenaga kerja, perbaikan income, kemudian peningkatan upah real, sehingga memperbaiki daya beli dan konsumsi. Itu menjadi menurut saya ini yang harus terus dilakukan. Bagaimana pemerintah menjaga kredibilitas fiskal itu dan menjaga konsistensi dari kebijakan. Karena S&P maupun lembaga rating yang lain melihat bagaimana kredibilitas fiskal itu menopang tidak hanya angka-angka makro gitu ya, tetapi yang paling penting adalah kualitas dari kebijakan itu ya untuk mencapai angka-angka makro itu. Oke, apakah investor perlu khawatir? Saya kira begini, kalau melihat dari situ mestinya positif. Ya, cuma problemnya seringkali kan investor itu banyak faktor ya untuk masuk. Katakanlah kalau kalau misalnya S&P itu kan melihat bahwa ekonomi Indonesia itu ekonomi bagus, layak nggak buat investasi, layak kira-kira gitu. Kalau Moody's dan Prince katakanlah, oh ini sebagai destinasi investasi, oke apa enggak gitu. Nah investor melihat itu. Kira-kira situasi ekonomi seperti sekarang bagaimana? Saya kira masih layak. Dan saya kira Indonesia masih punya prospek gitu ya. Di dalam mendorong tambahan kalau investor di sektor real, return of investment-nya. Kalau dikatakanlah di sektor keuangan, yield-nya masih oke. Bahkan suku bunga SRBI, kemudian SBN ya, dan juga suku bunga Bank Indonesia juga cukup memberikan ya, karena suku bunga The Fed ini adalah rezim tinggi, maka tetap itu masih menarik bagi investor. Tapi lagi-lagi Indonesia juga sekarang dengan angka seperti ini sudah menjadi angka yang kompetitif ya. Bahkan angkanya kan suku bunga The Fed maupun Bank Indonesia sebenarnya sudah di posisi emerging market kita itu sudah sangat kompetitif. Cuma problematiknya biasanya investor salah satu yang mereka pertimbangkan adalah masalah kebijakan konsisten. Regulasi yang berubah-ubah. Regulasi yang jangan berubah-ubah. Itu harus dijaga, jangan berubah-ubah. Selain dari indikator-indikator makroekonomi dan juga penilaian lembaga rating itu. Oke. Jika memang kalau kita lihat begitu ya banyaknya uncertainties dari eksternal, lalu juga kita bisa bilang juga di dalam negeri juga ada banyak ketidakpastian begitu ya. Tapi kalau misalkan kita lihat tekanan global yang masih terus berlanjut hingga akhir tahun, indikator ekonomi apa yang paling perlu dicermati oleh publik? Saya kira tenaga kerja. Sekarang itu justru penyerapan tenaga kerja. Karena penyerapan tenaga kerja itu punya konsekuensinya apa? Industri manufaktur yang padat karya itu harus tumbuh. Termasuk juga yang padat modal tentu saja. Ya. Yang kedua, dari situ akan memperbaiki pendapatan. Setelah itu akan memperbaiki daya beli. Setelah itu akan memperbaiki consumption. Jadi investasi
kemudian dorongan terhadap engine produksi di sektor industri manufaktur maupun perdagangan, termasuk logistik, ya, termasuk saya kira ekonomi industri kreatif dan digital. Ini kan tentu akan men-trigger ini, memperbaiki ini. Nah, meskipun katakanlah kalau katakanlah beberapa tahun yang lalu mungkin engine ekonomi kita itu ditopang oleh ekspor dan juga oleh consumption. Nah, sekarang katakanlah ekspornya sedang tidak optimal, maka engine yang lain kan harus semakin kuat dorongan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan. Jadi yang paling ideal memang semua engine katakanlah consumption, investment, fiskal ya, pengeluaran pemerintah dan juga ekspor harus bekerja optimal sehingga ekonominya juga akan tumbuh tinggi. Nah, lagi-lagi memang dengan situasi seperti ini justru tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja itu menjadi salah satu indikator utama yang apalagi bisa dilihat oleh data maupun oleh publik gitu. Oke. Baik. Apakah memang dari tadi yang Anda jelaskan begitu ya, harapan-harapan, apakah memang sudah ada perbaikan atau dari komunikasi antara pemerintah dan juga pelaku pasar sudah terjalin atau seperti apa? Iya, pemerintah sudah melakukan berbagai kebijakan gitu ya. Dari sisi kebijakan moneter tentu saja stabilisasi ekonomi terus didorong melalui kebijakan Bank Indonesia ya, perbaikan suku bunga. Kemudian juga dari sisi fiskal ya, pemerintah sedang mencoba terus gitu ya mengefisienkan dan mengefektifkan dari belanja pemerintah gitu ya. Contoh karena program-program strategis nasional ditinjau ulang, tata kelolanya diperbaiki ya. Karena ini juga menjadi perhatian market nih dalam konteks market ya. Karena ini juga mencerminkan kredibilitas ya, kredibilitas fiskal. Bagaimana alokasi program-program yang dibuat oleh pemerintah melalui pengarang dari fiskal ini juga harus memberikan kontribusi yang real. Jadi hanya saja memang pemerintah ketika program-program ini tidak efektif, atau tidak optimal untuk menggerek perbaikan ekonomi krusial seperti tadi katakanlah tenaga kerja, maka pemerintah seyogianya harus objektif dan jujur gitu bahwa ini kurang efektif, bahwa ini program ini harus dievaluasi, bahwa program ini harus diganti kalau perlu gitu. Ini yang penting. Jadi kalau misalnya ini nggak efektif, kemudian diefektif-efektifin, nah itu yang kemudian justru dalam jangka panjang ini akan menjadi beban bagi fiskal berikutnya. Ya, seyogianya penyerapan tenaga kerja ini justru sekarang menjadi concern pemerintah. Lah, artinya apa? Memperbaiki sektor-sektor padat karya, kemudian memperbaiki produktivitasnya, yang kemudian itu bisa menyerap tenaga kerja baru dan juga mempertahankan tenaga kerja terutama di sektor-sektor yang sekarang justru sangat sensitif terhadap gejolak ekonomi dan juga situasi ekonomi domestik. Bayangkan banyak sektor, katakanlah tekstil, katakanlah elektronik, banyak pelan-pelan namun pasti pindah ke Vietnam, ke negara-negara di ASEAN yang lain. Nah, ini kan sudah dijaga nih. Jangan sampai yang sudah ada lepas, yang kita mau bangun nggak optimal-optimal gitu. Justru ini harus dijaga lewat kebijakan insentif, stimulus katakanlah ya, agar mereka tetap betah di sini berinvestasi dan juga menjaga penyerapan tenaga kerja yang semakin banyak, ditambah investasi ke sektor-sektor yang padat karya, kemudian yang padat modal, menyerap tenaga kerja banyak ya, dan itu justru akan memberikan tambahan terhadap perbaikan untuk mengurangi agregat demand yang justru sekarang sedang melemah. Oke. Sekali lagi proyeksi Anda untuk ekonomi di tahun 2026 ini seperti apa? Kalau pemerintah bisnis as usual, ya bisnis as usual dan bekerjanya merasa puas, apalagi misalnya dengan rating seperti itu, padahal konsekuensinya juga besar. Bahkan kemudian S&P juga kan atau lembaga rating itu kan mengevaluasi ya sampai November katakanlah. Itu jangan kemudian kita puas sendiri gitu. Pemerintah ini adalah sinyal alarm bahwa penilaian dari lembaga rating ini membuat imunitas bagi ekonomi kita. Artinya beda-beda tipis atau sama dengan yang memberikan ratings itu dari Fitch atau dan lain-lain atau seperti apa kalau menurut pandangan Anda sebagai ekonomi indef? Ya tentu saja nampaknya kalau pemerintah seperti ini ya akan
target pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan di APBN ya tidak akan tercapai lagi. Karena dalam 1 dekade terakhir ya belum pernah tercapai kan. Justru tahun ini mestinya di angka 5,4% pertumbuhan ekonomi harusnya tercapai karena modal TW1-nya sudah di atas itu. Dan tentu strategi-strategi atau program-program yang notabene dari belanja fiskal harus betul-betul lebih efektif dibanding dari semester lalu, kuartal lalu atau tahun lalu gitu. Karena situasinya sekarang artinya gitu, kita sudah punya pengalaman tahun lalu, mestinya jangan sampai pengalaman itu tidak jadi pelajaran untuk memperbaiki efektivitas kebijakan fiskal ke depannya. Baik, artinya kita optimis ya. Perlu ekonomi optimis Indonesia tetap solid hingga akhir tahun 2026 bahkan seterusnya. Terima kasih Pak Rizal Taufikur Rahman, Ekonom Indef, atas waktu Anda dan juga insight kita pada pagi hari ini. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih Mbak, sama-sama. Baik pemirsa, usai jeda Nusantara Economic Update akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Jadi tetaplah Anda bersama kami.